Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fendi Rusmiati dengan NPM 202001211 Program Studi Manajemen kelas Manajemen 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dengan judul Program Transportasi sebagai tugas dari mata kuliah riset operasional untuk memenuhi standar tugas perkuliahan. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung membahas materi, yaitu yang pertama pada skripsi membahas tentang optimasi biaya distribusi barang dengan menggunakan model transportasi. Skripsi ini membahas tentang masalah yang sering dihadapi terkait distribusi adalah membuat keputusan mengenai rute yang dapat mengoptimalkan jarak tempuh, waktu tempuh, banyaknya kendaraan yang dioperasikan, dan biaya distribusi. Pendistribusian barang dari satu tempat ke tempat lain memerlukan alat transportasi, baik alat transportasi yang dimiliki sendiri maupun menyewa. Keduanya memerlukan biaya distribusi. Besarnya biaya distribusi barang dipengaruhi dua variabel, yaitu jumlah barang yang akan dikirimkan dan biaya angkut per unit. Perusahaan memerlukan sarana transportasi ke daerah tujuan pengiriman. Pengiriman barang dilakukan perusahaan ke daerah tujuan berdasarkan jumlah permintaan. Jumlah permintaan tersebut tiap periodenya naik turun karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti naiknya harga bahan bakar, minyak, meningkatnya kurs rupiah terhadap dolar. Kemudian pada buku tersebut, pada bab 7 yang dalam hal ini menjadi hubungan antara skripsi dan buku, yaitu membahas tentang program transportasi. Yaitu pada buku tersebut membahas tentang logistik merupakan suatu yang penting bagi sebuah perusahaan. Logistik dibedakan atas logistik masuk dan logistik keluar. Logistik masuk menyangkut kegiatan pengangkutan bahan dari sumber pasokan ke lokasi pengolahan, sedangkan logistik keluar adalah kegiatan yang berhubungan dengan distribusi produk dari berbagai lokasi pabrik atau gudang wilayah ke beberapa daerah pemasaran atau gudang distribusi. Terkait dengan kegiatan logistik keluar tersebut, permasalahan yang harus dicari solusinya ialah minimisasi biaya distribusi, rute yang paling pendek dan paling murah biayanya, serta kesesuaian dengan program logistik manajemen perusahaan. Sedangkan pada logistik masuk, yaitu angkutan bahan ke lokasi pengolahan atau pabrik, biasanya dipergunakan peralatan analisis lokasi. Dengan analisis lokasi akan diketahui di lokasi mana pabrik atau gudang pusat sebaiknya ditempatkan sehingga biaya angkutan bahan menjadi minimum. Peralatan yang biasa digunakan adalah Central Gravity Method atau metode pusat titik berat. Program transportasi merupakan salah satu program yang lazim diterapkan untuk memecahkan kasus pendistribusian produk dari beberapa lokasi pabrik atau gudang wilayah ke beberapa lokasi pemasaran atau gudang distribusi. Seperti pada pemecahan dengan metode program linear lainnya, maka pemecahan program transportasi ini juga dapat dilakukan berdasarkan acuan maksimisasi kontribusi dan minimisasi biaya. Sehubungan dengan itu, maka program transportasi ini sangat penting artinya bagi divisi pemasaran sebuah perusahaan manufaktur atau perusahaan perdagangan besar. Dalam bab ini, kajian akan diawali dengan memecahkan kasus dengan mempergunakan metode ABL atau alokasi barat laut atau Northwest Corner Method, baik mempergunakan metode manual maupun perangkat lunak logistik. Perangkat lunak logistik yang lazim digunakan adalah QM for Windows atau POM for Windows dan Excel. Cara manual metode ABL dan VAM dan hasilnya akan dibandingkan jika kasus dipecahkan dengan perangkat lunak logistik atau Excel. Bagian A, aplikasi untuk minimisasi biaya. Aplikasi untuk minimisasi biaya akan dikaitkan dengan kegiatan logistik keluar. Sebagai langkah awal, bahasan akan dimulai pada pemecahan minimisasi biaya dari pabrik gula yang berlokasi di 3 tempat, sebut saja A, B, dan C. Gula yang dihasilkan dipasarkan di 3 daerah pemasaran utama, yaitu provinsi D, E, dan F. Kapasitas giling rata-rata per bulan dari ketiga pabrik dimaksud masing-masing 25.000 ton, 35.000 ton, dan 40.000 ton.
kapasitas permintaan pasar, masing-masing 35.000 ton, 30.000 ton, dan 35.000 ton per tahun. Adapun beberapa metode yang dilakukan dalam pemecahan, yaitu yang pertama aplikasi metode ABL atau alokasi barat laut. Metode alokasi ini disebut metode ABL karena alokasi awal dimulai pada sudut kiri atas tabel analisis dan berakhir pada sudut kanan bawah tabel yang bersangkutan. Dilihat dari sudut arah mata angin, maka arah alokasi dimaksud mengikuti arah mata angin barat laut. Dengan prosedur itu, maka alokasi distribusi produk dari sumber atau pabrik atau gudang wilayah ke tujuan atau daerah pemasaran atau gudang distribusi dimaksimalkan mulai dari kotak alokasi yang berada di sudut kiri atas tabel, kemudian secara bersesuaian bergeser ke kanan bawah sampai kesediaan kapasitas sumber teralokasi seluruhnya ke tujuan. Untuk menguji apakah alokasi awal sudah optimal atau belum, maka pengujian dilakukan dengan memakai dua pendekatan, yaitu melalui evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, kotak yang berisi atau pasar mendapatkan alokasi. Yang kedua, kotak yang tidak berisi atau pasar yang tidak dilayani. Metode yang kedua yaitu pemecahan dengan VAM. Pemecahan dengan metode VAM dilakukan atas kasus terdahulu. Prosedur penyelesaian adalah sebagai berikut. A. Identifikasi dua angka biaya minimal pada setiap baris dan kolom. Kemudian B. Untuk baris A ialah 5 dan 8 selisih 3 baris. B. Ialah 4 dan 6 selisih 2 baris. C. Ialah 6 dan 7 selisih 1. Kolom D ialah 6 dan 7 selisih 1. Kolom E ialah 6 dan 8 selisih 2. Kolom F ialah 4 dan 5 selisih 1. Bagian C, identifikasi selisih terbesar. Dalam hal ini adalah 3, yaitu selisih pada baris A. Dengan demikian, kapasitas pabrik A yang harus dialokasi pertama pada pasar dengan biaya paling rendah, yaitu AF. Alokasi dilakukan dengan memperhatikan kapasitas supply atau 25.000 dan kapasitas demand atau 35.000. Alokasi harus dilakukan sesuai angka kapasitas yang kecil, yaitu 25.000 ton. Oleh karena itu, semua kapasitas pabrik A sudah teralokasi, sehingga pasar AD dan AE diberi tanda silang X, artinya tidak dilayani. D. Proses diulangi, yaitu mencari selisih baris dan kolom. Pada tahap ini yang besar adalah 5, yaitu pada kolom F. Alokasi dilakukan pada BF karena memiliki biaya transport terendah. Alokasi dilakukan dengan memperbandingkan kapasitas suplai pabrik B atau 35.000 dan kapasitas pasar F atau 10.000, yaitu 35.000 kurang 25.000. Alokasi dilakukan sebesar 10.000 ton. Kotak BF diberi tanda silang X, artinya kapasitas supply dan demand sudah sesuai sehingga BF tidak perlu mendapatkan alokasi. Bagian E, pada operasi ketiga ada dua selisih terbesar yang sama, yaitu dua selisih, yang pertama pada baris B dan kedua pada kolom E. Biaya terkecil pada baris 8 adalah 6 atau BD dan kolom E adalah 6 atau CE. Kondisi sama dan dipilih baris B dengan sisa kapasitas 25.000 ton dan kapasitas D 35.000 ton. Alokasi terbesar 25.000 ton di pasar BD. Bagian F, pada tahapan ini sisa dua kotak atau pasar yang belum mendapat alokasi CD dan CE. Pasar CE mendapat alokasi 30.000 ton. Sisa kapasitas pabrik C sebesar 10.000 ton dialokasikan di pasar CD. Yang ketiga, pemecahan dengan Excel. Pemecahan dengan perangkat lunak Excel dilakukan dengan membuat lembaran kerja. Awalnya, aktifkan lembar kerja Excel, kemudian buat matriks biaya angkutan per unit berat atau volume yang disesuaikan dengan jumlah sumber atau pabrik atau gudang wilayah. Untuk contoh terdahulu terdiri dari 3 pabrik dan 3 daerah pemasaran utama. Pemecahan dilakukan dengan memakai pendekatan VAM. Untuk itu dicari selisih dari dua angka biaya minimum menurut baris dan kolom.
Kemudian memberikan alokasi pada selisih terbesar yang terdapat pada baris atau kolom setelah memperhatikan kotak atau pasar dengan biaya minimal serta kapasitas supply dan demand. Pilihlah kapasitas yang lebih kecil. Demikian seterusnya sampai semua kotak atau pasar terlayani sesuai kapasitas supply dan demand yang ada. Yang keempat, pemecahan dengan perangkat lunak POM for Windows. Pemecahan dengan perangkat lunak POM or QM for Windows lebih mudah dan lebih praktis. Permasalahan yang dihadapi ialah sulitnya mendapatkan perangkat lunak yang bersangkutan. Untuk metode pemecahan lainnya, hal seperti itu masih harus dihitung di luar model, kecuali pada pemecahan dengan Excel, informasi yang sama dapat diperoleh pada lembar kerja pemecahan. Yang kedua, aplikasi pada program maksimasi kontribusi. Berikut dijelaskan tentang beberapa aplikasi pada program maksimasi kontribusi, yaitu pemecahan dengan VAM. Model transportasi dapat pula dipakai pada kasus dengan tujuan maksimasi kontribusi atau keluaran. Pada uraian di bawah, pemecahan akan dilakukan dengan mengaplikasi metode simplex dengan VAM dengan mengecualikan pemakaian ABL untuk memecahkan kasus maksimasi kontribusi ini. Selanjutnya dilakukan dengan memakai perangkat lunak POM for Windows. Berikut akan disajikan pemecahan dengan menggunakan model VAM. Penerapan model dengan sasaran maksimasi kontribusi prosesnya berkebalikan dengan tujuan minimisasi biaya. Jika pada penyelesaian minimisasi dicari selisih baris dan kolom dari dua angka biaya yang minimum, maka pada acuan maksimasi kontribusi ini, selisih baris dan kolom dimaksud adalah antara dua angka kontribusi yang terbesar dari baris dan kolom yang bersangkutan. Syarat indeks kontak kosong atau tidak mendapat alokasi harus negatif. Tersebut mengindikasikan bahwa apabila kotak atau pasar yang bersangkutan diberi alokasi, maka keputusan itu justru akan mengurangi jumlah kontribusi yang diterima. Dengan demikian, tidak memenuhi syarat untuk diberi alokasi. Pergeseran alokasi hanya dilakukan untuk mengisi kotak kosong yang dimiliki indeks yang positif. Yang kedua, pemecahan dengan POM for Windows. Sesuai dengan contoh terdahulu, maka nilai-nilai yang dibutuhkan seperti kontribusi, unit kapasitas suplai dari gudang wilayah, dan kapasitas dermon setiap daerah pemasaran dimasukkan ke program. Dalam hal ini harus diusahakan bagaimana metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan volume distribusi ke pasar F dan H. Meskipun dalam contoh ini F dan H merupakan daerah pemasaran yang paling kecil daya serapnya, namun di masa yang akan datang dapat saja terjadi hal yang sebaliknya. Dengan pemetaan ini, manajer dapat menyusun program pemasaran yang kondusif dan efektif untuk memelihara market share yang sudah diperoleh. Selebihnya, bagaimana dapat meningkatkan pangsa pasar di masa yang akan datang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.